Film dimulai kita melihat seorang perempuan dalam suasana gelap meneriaki Thomas yang tak sadarkan diri. Adapun di situ seseorang mengenakan topeng membawa pisau mengancam si perempuan itu. Kita belum tahu kejadian di balik di awal film ini apa. Scene langsung berpindah melihat pria paruh baya bernama Henning membungkus sesuatu lalu berdiri di luar kantor polisi yang saat ini sedang merayakan kenaikan pangkat Markus. Dalam riuhnya kantor, detektif Nico memilih bekerja mencoba membuka kasus dari seseorang yang dijebak meminum pil. Beda dengan rekannya detektif Assad, mengajak keluar Nico sebentar untuk memperkenalkan asisten baru, seorang perempuan bernama Rose. Nico yang tidak terlalu senang dengan pesta, dia memilih merokok di luar. Lalu Henning menghampiri Nico. Kalimat pertama yang diucapkan Henning, "Aku adalah ayah dari Thomas dan Mary." Kita mengetahui siapa perempuan yang teriak di awal adalah Mary dan Thomas adalah saudaranya. Henning bertanya apakah Nico menerima paket darinya. Nico sendiri bingung. Henning tiba-tiba datang dan berkata seperti itu. Nico pun pergi meninggalkannya karena dia menganggap pria ini adalah orang yang lagi mabuk. Singkat cerita, 3 hari berlalu, Nico mendapatkan panggilan telepon dari kantor. Ternyata Henning mengakhiri hidupnya sendiri. Kita dapat informasi di sini. Henning adalah seorang inspektur yang pensiun di tahun 90-an, jauh sebelum Nico menjadi detektif. Paket yang dimaksud Henning berada di rumahnya. Paket ini dikhususkan untuk Nico di Departemen Q. Nico membawa paket itu sekaligus kucing milik Henning ke kantor. Nico menjelaskan siapa Henning kepada Assad, juga sekaligus menjelaskan paket yang dibawanya. Thomas dan Mary, mereka adalah kembar bersaudara. Thomas dibunuh dengan cara ditikam, sedangkan Mary diperkosa lalu dibunuh. Kasusnya selesai. Bjarne, sang pelaku, menyerahkan diri. Tapi anehnya, Henning menangani kasus anaknya malah dipaksa pensiun. Bagi Assad, ini sudah selesai. Dia ingin Nico fokus pada 50 kasus yang belum dipecahkan. Tapi karena rasa bersalah Nico telah mengusir Henning saat itu dan ia ingin menyelesaikan kasus ini. Bjarne, pelaku yang menyerahkan dirinya, dipenjara 5 tahun. Masa tahanannya belum selesai, sekarang dia bebas dari dakwaan pembunuhan dan pemerkosaan karena dianggap gangguan jiwa dan narkoba. Pengacaranya Bjarne yang membela saat itu adalah Brent Krum, seorang pengacara kondang. Hanya artis dan orang kaya yang bisa menyewanya. Ini adalah titik awal pencarian Nico dan Assad. Sebelum lanjut, dalam film ini memiliki 2 timeline, masa sekarang dan masa lalu. Biar mudah, masa sekarang disebut scene 1 dan masa lalu disebut scene 2. Oke, kita lanjut. Dalam scene 2, 20 tahun sebelumnya, kita melihat Kimi, seorang siswi SMA Griffenholm. Griffenholm merupakan sekolah elit di Denmark. Kimi berbeda dari siswi lain. Dia dijauhi karena memiliki kebiasaan buruk merokok di kamar asrama. Kimi lebih memilih dekat dengan siswa SMA. Dia bertemu dengan Ulrik dan Ditlev. Pada malam harinya, mereka membawa Kimi bertemu dengan Bjarne. Bjarne tidak bersekolah di SMA Griffenholm. Di malam ini mereka menikmati malam dengan minum alkohol dan menghisap lintingan daun. Dalam scene 1, Nico dan Assad menemui Bjarne yang sedang berada di rumahnya Rike. Dia tidak menyambut baik Nico dan Assad, malah menyuruhnya pergi. Dalam laporan yang dibawa Nico, Bjarne berteman dengan Thomas dan Mary. Mereka sempat pesta miras dan narkoba. Bjarne menolak menanggapi. Nico langsung mengalihkan topik, bertanya bagaimana Bjarne bisa menyewa Brent Krum. Padahal Bjarne berasal dari keluarga tidak mampu. Assad juga menyinggung mobil milik Bjarne, mobil mewah Maserati yang tidak mungkin bisa dimiliki oleh kaum bawah. Bjarne membela dirinya. Orang tuanya bisa menyewa Brent Krum karena meminjam uang pada bank, sedangkan dia bisa membeli Maserati karena pada saat di penjara Bjarne belajar ekonomi dan saat keluar membeli saham lalu untung.
Pernyataan yang aneh dan sulit banget buat dipercaya. Nico memilih untuk pergi tanpa bicara. Saat di perjalanan, Nico menelpon kerabat dan mendapatkan kabar kalau apa yang dikatakan Bjarne benar. Orang tuanya meminjam uang dan Bjarne memiliki saham. Tapi pertanyaannya, dari mana Bjarne mendapatkan modal awal untuk membeli saham? Dia dipenjara saat usia 16 tahun. Kita berpindah ke lingkungan rumah elit. Thelma adalah istri dari Ditlev. Ditlev sedang bersama Alberg, asistennya sekaligus bodyguardnya, yang memberikan foto-foto perselingkuhan Thelma dengan seorang pria bernama Frank, pemilik media cetak seperti koran dan majalah. Ditlev tak mau melakukan apa-apa. Dia sendiri sudah mengira ini pasti akan terjadi. Lalu panggilan telepon dari Bjarne muncul. Dia bilang tentang polisi yang mendatanginya. Nico dan Asad ke kantor. Rose telah menyusun kasus-kasus yang ada di meja, termasuk paket dari Henning. Rose pun menjelaskan apa yang dia baca dari berkas Henning. Henning menyelidiki Bjarne yang memang memiliki kasus kriminal. Namun anehnya setelah itu, Henning dinyatakan gangguan jiwa lalu dipaksa pensiun. Setelah itu kegiatan dia hanya menulis zodiak di kalender pada hari Minggu saja. Asad menemukan foto dengan catatan di baliknya yang tertulis seseorang menelpon polisi, Kirsten. Dalam catatan Henning, polisi telah mendapatkan panggilan telepon tak dikenal setelah 1 jam kematian Mary dan Thomas yang ditemukan di villa 7 km jarak dari asrama. Rose mendapatkan siapa itu Kirsten. Dia memiliki nama lengkap Kirsten Mary Lassen yang mempunyai nama panggilan Kimi. Nico menyuruh Asad dan Rose untuk mencari tahu keberadaan Kimi secepatnya. Lalu Nico ke ruang arsip meminta kasus selamat Thomas dan Mary. Pada malam hari, Ditlev bicara dengan Thelma yang sedang memakai gaun hadiah dari Ricky, kata Thelma. Di sini Ditlev tidak marah. Dia hanya bertanya, apakah Thelma bersenang-senang di Sabtu malam? Thelma menjawab iya. Lalu Ditlev menelpon Ulrik, memberi kabar kalau Thelma telah selingkuh. Ditlev meminta Ulrik untuk menemuinya malam ini juga. Singkat cerita, mereka pun bertemu. Mereka masih memiliki kebiasaan buruk seorang pemakai. Saat menunggu Frank, Ditlev menceritakan Henning dan Bjarne kepada Ulrik. Tak lama Frank pun keluar. Mereka memakai topeng lalu menghajar Frank dan mencuri jam tangan milik Frank. Nico pulang, lalu dia mendengarkan rekaman panggilan telepon polisi. Nico menemukan panggilan telepon dari Kirsten. Dia bicara dalam panggilan menangis menceritakan Thomas dan Mary telah tewas. Besoknya, Nico langsung memutar rekaman itu di kantor. Asad dan Rose telah melakukan pencarian kepada Kimi, tapi tidak menemukan hasil. Dia telah menghilang. Salah satu keluarganya yang tersisa hanyalah ibu tirinya. Keadaan Kimi saat ini dia menjadi tunawisma, mengalami gangguan mental. Tine, teman Kimi yang nasibnya sama seorang tunawisma juga, menjadi satu-satunya teman Kimi. Nico menemui ibu tirinya Kimi. Dia tidak peduli dengan Kimi. Dulu setelah ayahnya Kimi meninggal, dia ditaruh di SMA Griffenholm. Kimi memiliki kelakuan yang nakal, sering mencuri minuman ayah dan ibunya, pernah membuat pesta di rumah dan setelah itu dia mencuri rekening orang tuanya dan entah pergi kemana. Kabar terakhir yang diketahui ibu tiri Kimi hanyalah guru fisikanya yang telah memperkosa Kimi. Nico dan Asad langsung menemui Klaus, guru fisika Kimi, dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Di scene 2 pada malam hari ketika hujan, Kimi berkunjung ke tempat Klaus. Dia memaksa masuk meskipun Klaus menolak, dan Kimi bercerita gadis di sekolah sedang mengagumi Klaus. Lalu Kimi membuka bajunya, langsunglah dia begituan. Saat selesai, tiba-tiba Kimi berteriak mengatakan kalau Klaus telah memperkosanya. Kembali ke scene 1, Klaus pun dipanggil oleh kepolisian.
dituduh melakukan pemerkosaan lain yang dia lakukan di hutan Fensmark. Klaus bisa bebas pidana karena pihak sekolah menyuruhnya diam dan mengakui perbuatannya. Ketika itu, saat kejadian skandal Griffenholm, setengah dari pemimpin pengusaha Denmark mendatangi Griffenholm. Klaus dikeluarkan dan mengajar di sekolah lain. Di tempat lain, Ditlev dan Ulrich berkumpul melakukan briefing dengan pertemanan elit mereka. Ditlev mengadakan lomba berburu. Siapapun yang bisa memburu zebra, dia akan mendapatkan hadiah berupa villa. Selesai briefing, Brännström, pengacara Bjarne, memberitahu Ditlev dan Ulrich kalau sekarang polisi sedang menyelidiki aliran dana milik Bjarne dan juga sedang mencari keberadaan Kimi. Brännström yang namanya terseret di kasus ini sudah tidak ingin lagi berhubungan dan kedepannya dia tak ingin disangkut pautkan lagi. Ditlev yang tak memiliki pilihan lain akan menyuruh Alberg untuk menyelesaikan masalah Kimi. Kimi yang sedang berjalan, dia kaget melihat Alberg yang sedang memberikan sebuah kertas pada orang-orang di pinggir jalan. Kimi bersembunyi. Dia tidak ingin kelihatan Alberg. Kimi mengetahui siapa Alberg sebenarnya. Setelah Alberg pergi, dia menghampiri orang-orang dan merebut kertas yang diberikan oleh Alberg. Ternyata Alberg memberikan foto dirinya saat masih SMA. Kimi langsung pergi, ketakutan. Dia selama ini tinggal di gerbong kereta. Sambil memegang tas miliknya, Kimi bicara sendiri. Dan tiba-tiba dia melihat sosok Ditlev saat masih SMA. Lalu Kimi ketakutan setengah mati berkata, "Tinggalkan kami." Kemudian, Nico dan Asad menyelidiki kasus pemerkosaan di hutan Fensmark. Seorang gadis diperkosa di sini. Gadis itu tidak mengetahui siapa pelakunya. Dia hanya mendengar dua suara laki-laki tertawa dan seorang perempuan. Gadis itu pingsan, lalu bangun 1 jam setelahnya tanpa busana. Ketika Nico dan Asad menyusuri hutan, ternyata TKP dekat dengan sekolah Griffenholm. Kejadian pemerkosaan terjadi pada hari Minggu. Thomas dan Mary juga tewas di hari Minggu. Sekolah Griffenholm belajar 6 hari. Siswa-siswi akan pulang ke rumah masing-masing pada hari Minggu. Nico dan Asad kembali ke kantor melihat berkas dari Henning. Telah ditemukan setiap hari Minggu selalu ada penyerangan dari mulai penganiayaan dan juga pemerkosaan. Para korban bersaksi pelaku menggunakan topeng. Ini merujuk pada kalender yang selalu diberi tanda merah oleh Henning. Rose menelpon seorang alumni sekolah Griffenholm. Dia mendapatkan informasi tentang Kimi. Kimi adalah pacarnya Ditlev. Hanya saja tidak ada yang mengetahui kabar terakhir Kimi gimana. Karena Kimi tidak menyelesaikan sekolah, Nico dan Asad mengetahui Ditlev. Dia seorang pengusaha, memiliki hotel banyak dan rumah sakit. Lalu Ditlev menemui Frank yang sedang dirawat di rumah sakit miliknya. Frank mendapatkan intimidasi. Ditlev menyuruh Frank membuat kabar bahwa dirinya telah diserang oleh imigran. Dan juga pesan Ditlev terakhir, jauhi Thelma. Besoknya, Nico dan Asad menemui Ditlev di rumahnya. Dia disambut oleh Ditlev dan juga dibuatkan kopi oleh Thelma. Asad melihat hubungan Thelma dan Ditlev sedang tidak harmonis. Kedatangan Nico ke sini untuk mengetahui tentang Kimi. Ditlev mengetahui Kimi dan ia mengakui kalau Kimi adalah pacarnya. Hanya beberapa bulan saja, lalu terdengar suara gelas pecah dari dapur. Asad mengeceknya. Asad ngobrol berdua dengan Thelma di dapur basa-basi seperti biasa. Namun keadaan Thelma terbaca oleh Asad kalau dirinya sedang tidak baik-baik saja. Ketika selesai dan akan pulang, Nico melihat foto Ditlev bersama Brännström dan Ulrich. Ditlev membenarkan perkataan Nico, lalu setelah itu mengucapkan selamat tinggal kepada Nico. Nico dan Asad saat makan malam, Asad menceritakan keadaan Thelma yang memiliki rasa takut kepada Ditlev. Lalu Rose menelpon, mengabarkan kepada Nico kalau ada seseorang yang melihat Kimi di jalanan. Besoknya, kabar penyerangan Frank telah beredar sesuai dengan keinginan Ditlev. Frank diserang oleh imigran. Sedangkan Asad melakukan pencarian Kimi, bertanya pada para tunawisma. Salah satu tunawisma mengetahui informasi tentang Kimi. Asad pun pulang ke kantor, mengatakan kalau yang mencari Kimi bukan hanya mereka, melainkan seseorang dengan tato. Asad pun mendapatkan informasi tentang Tina dan Rose mencari informasi keberadaan Tina. Ini menjadi pertanyaan bagi Nico, bagaimana bisa ada orang lain yang mencari Kimi. Dagen efter vi finder ud af, at Kimi hun eksisterer,
så er der nogle andre, der også begynder at lede efter hende. Sementara itu, Albert menemukan Tina dan ia memberikan narkoba kepada Tina sebagai sogokan agar Tina mau memberitahu keberadaan Kimi. Di malam harinya, saat Kimi berada di gerbong kereta sambil bicara sendiri dengan tasnya, tiba-tiba muncul Albert. Terjadilah perkelahian. Kimi melawan Albert, sempat berhasil memukul Albert menggunakan botol. Lalu ia pergi meninggalkan tas miliknya dan berlari jauh. Kimi menemui Tina di apartemennya. Kimi melihat kertas, foto dirinya dan juga Tina keadaannya lemas tak berdaya. Kimi pun bertanya, dari mana asal narkoba yang dipakai Tina? Tina bilang dari teman lama Kimi. Tak lama dari itu Tina meninggal gara-gara overdosis. Kita masuk ke scene 2. Kimi saat itu sedang berduaan di hutan dekat sekolah. Detlef membawa senapan milik ayahnya ke sekolah dan bermain dengan Kimi. Tiba-tiba Thomas mempergoki Kimi dan Detlef. Thomas gak bicara apapun, dia memilih untuk pergi. Detlef khawatir jika Thomas melaporkan kepada sekolah dia akan dikeluarkan. Jadinya saat jam sekolah selesai, Detlef menawarkan Thomas uang untuk tutup mulut. Tapi Thomas menolaknya. Penolakan ini membuat Detlef kesal dan ia pun bersama Ulrich memukuli Thomas. Kimi yang melihatnya, dia pun ikutan karena merasa puas. Kembali ke scene 1, Nico dan Asad sudah berada di apartemennya Tina. Saat Kimi menengok ke jendela, Nico pas banget ngeliat. Dia langsung bergegas masuk bersama Asad. Mereka langsung masuk ke kamar Tina dan melihat Tina sudah tewas. Sedangkan Kimi melarikan diri diam-diam. Nico yang sadar langsung mengejarnya. Kimi ditemukan oleh Nico. Kimi panik, dia membawa pipa besar, tapi Nico tak mau menembaknya, hanya menenangkan Kimi. Nico juga menaruh pistolnya agar Kimi percaya. Namun, Kimi. Jeg er fra politiet. Nico menyebut nama Thomas dan Mary. Kimi langsung terdiam dan ia pergi meninggalkan Nico. Setelah itu Nico dan Asad ke tempat persembunyiannya Kimi bersama Markus selaku pimpinan polisi. Nico bersikeras kalau Kimi adalah saksi kunci tragedi pembunuhan 2 orang di tahun 1994. Kimi memiliki hubungan dengan Detlef. Markus mendengar nama Detlef gak percaya. Dia saja gak berani buat nyentuh orang itu. Lalu seorang petugas berteriak menemukan tas milik Kimi yang ternyata isinya adalah janin bayi. Nico menyuruh Asad untuk segera hubungi Rose, cari tahu pasien rumah sakit di tahun 1994. Lalu Nico pun pingsan. Detlef bertemu dengan Albert. Dia kesal dengan Albert karena telah gagal membunuh Kimi. Detlef menyuruh Albert untuk menjauh. Nico yang sekarang sedang dirawat. Rose datang memberikan sebuah berkas laporan rumah sakit di tahun 1994. Sementara itu Kimi berada di pemandian umum dan teringat masa lalu. Kita masuk lagi ke scene 2. Kimi sedang berenang di danau sekitar sekolah. Kimi mendekati Detlef menggodanya seperti biasa. Lalu Detlef bilang dia telah gagal di pelajaran fisika, menyuruh Kimi untuk berhubungan badan dengan Klaus agar Klaus dikeluarkan dari sekolah. Namun sebelum itu Detlef dan Kimi berhubungan mantap-mantap dulu. Minggu demi minggu dilewati, mereka berempat Bjarne, Detlef, Ulrich, dan Kimi melakukan pengeroyokan secara acak. Sampai akhirnya Kimi positif hamil. Nico terbangun, dia langsung bertanya kepada Asad apakah Kimi sudah tertangkap. Asad pun menenangkan Nico dan menjelaskan berkas dari Rose. Dalam berkas tersebut, pada tanggal 16 Juni 1994, 4 hari setelah pembunuhan Thomas dan Mary, seorang wanita ke rumah sakit dengan pendarahan hebat. Ternyata dia hamil 4 bulan, mengalami keguguran. Dokter mengeluarkan janinnya. Setelah itu wanita itu pergi misterius membawa janinnya dan tidak pernah diketahui siapa identitasnya. Keadaan Kimi sekarang selesai mandi, dia melihat fotonya lalu mengikat rambutnya. Nico dan Asad melakukan pencarian keberadaan Kimi. Di tengah perjalanan dia mendapatkan kabar Kimi ditemukan di tempat pemandian. Namun pada saat ke sana Nico tidak menemukan Kimi. Kimi sudah merubah penampilannya, berada di sebuah klub malam memakai wig. Albert juga berada di tempat yang sama. Mereka saling tatap dan akhirnya pergi ke kamar hotel. Albert menggoda Kimi. Kimi sempat menolak meminta mandi dulu, tapi ternyata
Tewasnya Albert langsung diketahui oleh polisi. Nico mengecek Albert. Terdapat tato pada bagian leher. Polisi yang mengidentifikasi Albert mengatakan Albert adalah mantan tentara yang pernah dikirim ke Irak selama 1 tahun. Albert membuka jasa pengamanan sendiri yang tidak terdaftar alias ilegal. Saksi mata mendengar suara perempuan dari hotel. Polisi juga membawa Nico untuk melihat kabar Frank yang diserang oleh imigran. Lalu polisi juga menemukan foto yang disimpan di laptopnya Albert. Foto-foto Frank bersama Thelma. Sekarang investigasi semakin mengerucut pada Ditlev. Nico pun memerintahkan jajarannya untuk segera menuju rumahnya Ditlev. Sedangkan Kimi dia mengendap-endap di rumah Ditlev. Dia menodongkan senjata, tapi entah kenapa penglihatannya berubah melihat Ditlev saat masih muda. Kimi mengurungkan niatnya lalu pergi. Pada saat Kimi kabur, dia berpapasan dengan Nico lalu dibawa oleh polisi. Nico dan Asad datang ke rumah Ditlev. Dia udah emosi duluan dan mengatakan kepada Ditlev kalau dia tahu apa yang sebenarnya Ditlev lakukan. Cuma saat ini masih belum bisa dibuktikan. Asad menenangkan Nico untuk pergi daripada masalah lebih parah. Biarkan polisi yang memeriksa. Beberapa hari berlalu, Ditlev benar-benar kuat dan kebal hukum. Brand Crew memberikan sebuah surat hasil tulisan Kimi dulu saat masih SMA. Dia menulis akan membunuh Ditlev dan surat ini menjadi bukti untuk memberatkan Kimi agar dipenjara. Sekarang persidangan menolak kesaksian Kimi. Ditambah helai rambut dan DNA Kimi di hotel ditemukan. Sekarang Kimi statusnya menjadi tersangka pembunuhan Albert. Nico marah. Ditlev susah banget buat ditangkap. Kenapa alasan dulu Henning malah dipensiunkan? Karena jaringan Ditlev berada di tengah-tengah orang-orang berpengaruh. Nico menemui Kimi untuk bicara. Dia memohon kepada Kimi untuk membantunya agar bisa menangkap Ditlev dan Ulrich. Nico berjanji akan menjaga Kimi, juga menemani Kimi nanti ketika menjalani sidang. Akhirnya Kimi buka suara. Kimi memberitahu Ulrich yang memiliki sifat seperti binatang. Dia hidup sendirian dan selalu menyimpan barang-barang dari korbannya. Nico langsung bercerita pada Asad kalau kita harus masuk ke rumah Ulrich untuk mengambil bukti yang disimpan oleh Ulrich. Dan Asad pun membantu Nico karena dia sudah tidak punya pilihan lain. Asad menelpon seseorang untuk bertemu dan itu adalah Thelma. Asad memberikan berkas kasus kematian Thomas dan Mary yang diduga Ditlev dan Ulrich terlibat. Thelma yang sudah tak ingin hidup lagi dengan Ditlev, dia akan membantu polisi. Ulrich memiliki kelemahan, yaitu Thelma sendiri. Ulrich sangat tergoda dengan istri sahabatnya sendiri. Malamnya, Thelma langsung menelpon Ulrich meminta bertemu di hotel. 1 jam setelahnya, Thelma pamit untuk pergi dan Ulrich juga pergi. Sedangkan Nico bersama Asad mengintai rumah Ulrich. Saat melihat Ulrich pergi, mereka langsung mencoba masuk, merusak kaca pintu lalu masuk ke dalam. Ulrich dan Thelma sudah berada di hotel. Mereka ngobrol sambil minum. Ketika baru saja nyosor, Ulrich mendapatkan panggilan telepon. Milo, security di rumah Ulrich, memberitahu sensor salah satu di rumahnya aktif. Dia pun langsung pergi. Nico dan Asad mencari keberadaan kamar Ulrich dan mereka masuk ke ruangan khusus seperti tempat untuk memenuhi fantasinya Ulrich yang liar. Ulrich yang berada di jalan menuju pulang menelpon Ditlev memberitahu kalau Nico dan Asad sedang di rumahnya. Nico dan Asad masih mencari, lalu ia menemukan berangkas tersembunyi dan di dalamnya terdapat banyak barang-barang aneh. Bahkan celana dalam pun ada. Di sini, Nico dan Asad telah mendapatkan apa yang dicari. Mereka pun langsung keluar dan tiba-tiba sekarang kita masuk ke scene 2. Kimi memberitahu Ditlev kalau dirinya hamil, tapi Ditlev tak menanggapi apapun. Lalu Ditlev mendapatkan kabar keberadaan Thomas dan Mary. Mereka berempat seperti biasa mengenakan topeng dan mengeroyok Thomas, sedangkan Mary diperkosa. Tak kuasa melihat adiknya, Thomas langsung menarik topeng. Ternyata pelaku pemerkosaan adalah Ulrich. Terpaksa mereka membunuh Thomas ditusuk menggunakan pisau. Setelah kejadian, Kimi menelpon polisi. Belum memberitahu detail lokasi dan mengatakan dirinya siapa, Ditlev menghampiri Kimi. 4 hari setelahnya,
Kimi mual saat akan tidur. Tiba-tiba dia diserang oleh 2 orang mengenakan topeng. Entah siapa di balik topeng itu. Kimi menyelamatkan diri, lompat dari jendela menuju IGD dengan penuh luka. Kita kembali ke scene 1. Hari persidangan, Kimi tiba. Petugas polisi menghampiri Kimi untuk dibawa. Kimi bertanya kemana Nico. Petugas bilang Nico tidak hadir. Ketika petugas akan memborgol Kimi, dia menyerang petugas hingga pingsan, lalu mengambil kunci dan kabur. Nico dan Asad berada di dapur. Nico dicekoki oleh Milo, security rumah Ulrich, dan tiba-tiba muncullah seseorang. Kimi datang bukan untuk menyelamatkan Nico dan Asad, justru dia ingin balas dendam sendiri. Kimi mengambil senapan lalu pergi. Tak lama Ditlev datang, tiba-tiba lampu pun mati dan tembakan dari Kimi meleset tidak mengenai Ditlev. Namun itu membuatnya ketakutan. Ulrich yang mendengar suara tembakan, dia bersiap membawa senapannya. Sementara itu Asad, dia berhasil melepaskan diri merusak kabel tis yang diikat padanya. Kimi terus mengejar Ditlev. Asad melepaskan ikatan Nico, lalu mereka pergi mencari Ditlev dan Kimi. Namun, dia mendapatkan serangan dari Ulrich yang bersembunyi di atas. Ditlev berhasil bersembunyi dari Kimi, tapi ternyata Kimi cuma pura-pura nggak tahu. Padahal dia menyerang Ditlev hingga pingsan dari belakang. Lalu Asad berhasil menembak Ulrich ketika Nico memberanikan diri keluar dari persembunyian. Kimi menumpahkan bensin pada tubuhnya Ditlev. Nico bangkit lagi mencari keberadaan Kimi dan Ditlev. Dia menemukannya, tapi Kimi tak ingin Nico mendekat. Nico membujuk Kimi untuk melepaskan Ditlev, biarkan sisanya urusan dia. Tapi Kimi memilih untuk menembak bensin dan terjadilah kebakaran hebat yang membakar Ditlev juga Kimi. Pada akhirnya sekarang terungkap sudah pembunuhan, penyiksaan, dan pemerkosaan. Semuanya tertuju pada Ditlev dan Ulrich. Juga nama brand Krum diseret karena beberapa kasus skandalnya dengan Ditlev. Film pun tamat.